persekutuan Jemaat Gemim Elim Kolongan yang diberkati. Kita akan mulaikan ibadah kita di saat ini. Sambil berdiri, marilah kita mulaikan dengan menyanyi sebab Dia hidup. Marilah kita tunduk di hadirat-Nya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah sebagai nats pembimbing 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ditulis demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Memuliakan dan memasyurkan perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Manakala kesempatan menikmati kehidupan lewat kekuatan, kesehatan, kemampuan membawa pada keyakinan bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan perkenankan kami miliki. Tetapi memberi kesadaran bahwa betapa di balik semuanya itu dosa, pelanggaran, kesalahan mewarnai di dalamnya. Dengan hal-hal yang membuat iman kami sering terperangkap keduniawian, hati kami senang, tapi dirasa sesaat. Banyak
kesalahan, mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya menjadi komitmen dalam hidup kami. Di saat ini, kami datang memohon ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa pengakuan kami ini. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah 2 Korintus 5 ayat 21 ditulis demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Firman-Mu Tuhan memberi pengajaran untuk mengatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Maka saat ini, berkatilah kami yang rindu untuk belajar di dalamnya. Hikmat-Mu memperlengkapi kami, mewujudkan di dalam nama Yesus firman yang hidup yang menjadi manusia. Amin. Menuntun kita dalam pembacaan Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 ditulis demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku
dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian bagian bacaan firman yang berbahagia, kita yang mendengar, tapi juga yang memelihara firman-Nya dalam hidup setiap hari. Damai di hati, puji Tuhan, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun harus dibatasi dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi tentu keyakinan kita tidak akan pernah memudar sejauh mana kehidupan yang selalu diarahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman iman yang terus menjadi bagian kita. Ketika kita membayangkan, bahkan merasakan seperti apa kehilangan orang yang kita kasihi. Tentu suasana sedih, meratap, hancur, ada dalam kerapuhan, bahkan ada air mata menjadi bagian di dalamnya. Nah, itulah juga saudara-saudaraku yang dialami dan dirasakan oleh murid-murid Yesus, orang-orang yang dekat dengannya, termasuk perempuan-perempuan yang setia mengikut Yesus. Saat melihat Yesus mati, saat melihat Yesus menderita, bagaimana kehidupan dengan gundah gulana merasuki kehidupan mereka. Karena guru mereka, orang yang selalu dekat, orang yang senantiasa sangat-sangat diandalkan harus mati. Namun nyatanya kesedihan itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian dan memenangkan untuk memberitakan bahwa sesungguhnya Dia mampu dan dapat mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dia mampu bertarung melawan kerajaan maut. Yesus menampakkan dirinya untuk memberitakan bahwa dirinya telah menggenapi firman-Nya, bahwa Ia senantiasa telah bangkit. Saudara-saudaraku yang kekasih, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang sungguh amat setia mengikut Yesus. Bagian bacaan kita ini mau menyebutkan ia adalah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah orang pertama yang didatangi oleh Tuhan Yesus setelah bangkit. Manakala ia pergi ke kubur untuk menjenguk mayat Tuhan Yesus. Namun apa yang dia saksikan, ia tidak menemukan dan mengira Yesus telah diambil orang. Dalam kesedihan, dalam kebingungan, maka Yesus senantiasa menyapa Maria. Ibu, jangan menangis. Respon yang mau dikatakan dan yang tetap ada dalam hubungan cinta kasih. Hubungan
yang sungguh memberi kesaksian bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit. Sehingga dalam sapaan Rabuni merupakan hubungan kesejukan, hubungan ketulusan, rasa hormat dan segan yang diucapkan oleh Maria. Sebuah keyakinan dan rasa hormat. Sebuah keyakinan, kesukacitaan dan kegembiraan yang sangat dalam. Sehingga dengan kerinduan yang besar, Maria Magdalena ingin memegang Yesus. Tetapi apa yang mau dicatat dalam firman, Yesus tidak mengizinkan. Namun dengan sapaan sekali lagi, teguran yang lembut, jangan memegang aku. Aku belum pergi kepada Bapa, mau menunjukkan pada keilahiannya sebagai Mesias, anak Allah. Sambil menyuruh Maria kembali dan menyampaikan kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa kebangkitan Yesus yang ditandai dengan sapaan kepada Maria menjadi kesaksian bagi semua umat yang percaya di muka bumi ini, termasuk sekalian kita yang ada dan yang terus bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Dengan menyikapi cara keberimanan kita kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, dalam sebuah tekad untuk selalu dan mampu menampilkan yang terbaik. Apakah cara hidup kita ketika memikirkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang benar, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana peraturan titah perintah pengajaran yang hendak Dia nyatakan bagi setiap umat yang setia dan taat di hadapannya. Maka tentu inilah juga yang mampu dan dapat menunjukkan bahwa hakikat hidup dalam bentuk keteladanan yang dimiliki mengantar kita pada gairah hidup, memberitakan, menyampaikan, bahkan menikmati sukacita dan bahagia dalam Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Saudara-saudaraku, hal ini tentu tidak mudah dan sungguh membutuhkan proses yang panjang, bahkan seumur hidup. Dengan kita memiliki pikiran, perasaan sama dengan Kristus, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkannya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sehingga kita benar-benar mengalami kuasanya, mengalami kasihnya, tetap tinggal di dalam Dia dan terus berjuang di dalam iman. Iman yang sungguh, yang tidak suam-suam. Keyakinan yang selalu membawa dasar penentu sikap, mampu untuk menunjukkan bahwa inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Saat mana kerinduan untuk bersama-sama kembali dalam persekutuan berjemaat
kita ada dalam jumpa kasih di gedung gereja, tapi juga lewat kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya, bahkan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas lainnya seperti biasanya, mampu kita alami dan kita jalani. Situasi dan kondisi membatasi kehidupan kita untuk melakukannya. Tetapi tentu dengan memperjuangkan iman, dengan memperjuangkan cinta kasih yang mengajarkan berbagai pengalaman-pengalaman hidup secara nyata lewat prosesnya Tuhan, tentu tidak menyurutkan kehidupan kita untuk selalu dan mau berserah, untuk selalu dan mau bersaksi dengan penuh keberanian bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Yesus yang telah bangkit di tengah konteks pandemi COVID-19 yang menghadirkan banyak kesulitan-kesulitan, bahkan kedukaan. Maka tentu saat yang tepat ketika kita memberi ruang pada perenungan untuk menghadirkan hidup yang lebih baik. Hidup yang senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan perkenankan. Meski dengan kuat harus menantang iman. Tetapi yakin dan tetap terus yakin. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu menyatakan karyanya dalam perjalanan waktu. Waktu mana yang tepat? Waktu yang terbaik adalah waktu yang Tuhan perkenankan. Maka marilah kita terus bersekutu. Kita terus dan senantiasa menyatakan kesaksian. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Kita selalu berdoa bersama. Mulai dari pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita yang terekspresi bagaimana kerinduan untuk menyatukan solidaritas sebagai persekutuan jemaat, masyarakat, bangsa, negara, dunia ciptaan Tuhan yang berkelut dengan suasana yang dipenuhi dengan keprihatinan. Cintanya yang tulus, kasihnya yang besar, kuasanya yang sungguh hebat, memperkokoh keyakinan iman kita akan persatuan dan kesatuan. Menyemangati hidup kita untuk tetap terus bangkit dan bangkit. Memenangkan segala perkara-perkara yang Tuhan buat di tengah dunia. Dipenuhi dengan berbagai pengorbanan. Tetapi janji firman-Nya. Hidup setia, taat, menjalani persekutuan di dalam Tuhan. Pelayanan secara bersama. Maka itulah mahkota kemuliaan yang boleh didapatkan di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus dikuatkan, kita terus dimampukan, diberkati dan terus menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah di tengah
Marilah kita berdoa. Besar perkasa Engkau, ya Allah sumber rahmat, pengharapan dan sukacita. Bagimu syukur penyembahan kami di hadapan-Mu. Layak dan sepantasnya menerima semuanya. Kau yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut, memberi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Berkat anugerah kehidupan, kami terus dituntun, dilindungi, disertai sehingga menjawabnya. Sebagai gereja-Mu, kami boleh bersekutu menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib ada dalam pelayanan, meski harus dibatasi dengan keadaan seperti ini. Harus beribadah di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, tapi sungguh keyakinan yang tetap dimiliki tidak pada batasan untuk selalu memuliakan nama Tuhan Yesus dengan hal-hal yang tentu menjadikan kami kurang peduli. Tapi bagaimana dengan hal ini akan selalu membangun persekutuan yang akrab, dikenan, menyenangkan hatimu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Menyaksikan perbuatan Tuhan dengan tekad yang besar. Untuk setia mengikuti Tuhan. Memberitakan dan menyampaikan bahwa Tuhan telah bangkit. Biarlah hal ini akan tetap terus memperkokoh, memperkuat iman kami. Umat yang menjadi milik kepunyaan sebagai persekutuan mulai dari aras jemaat, wilayah, sinode, dalam membangun kehidupan secara bersama, berbangsa, ketika kesulitan-kesulitan yang kini dialami dengan pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa ini seizin dan sepengetahuan daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami memohon, kini di sini, di tempat di mana persekutuan kehidupan keluarga-keluarga yang ada di jemaat Gemim Elim Kolongan, tetap dan selalu merasakan tuntunan kasih sayang, bahkan seluruh umat milik kepunyaan. Maka biarlah penyebaran mata rantai virus COVID-19 dapat dan dihentikan oleh-Mu Bapa. Sebab dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, maka Engkau mampu dan dapat melakukannya. Waktu yang Tuhan perkenankan menjadi petunjuk bagi kami. Bagaimana kami tetap menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan dan ketaatan mengiring Tuhan. Memurnikan iman kami dengan ujian-ujian yang tentu membawa pada sebuah perwujudan melalui dampak yang penuh sukacita, baik sebagai pribadi di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena itu, biarlah arif bijaksana, kekuatan, kemampuan, kesehatan menjadi milik kepunyaan kami. Dan dalam kerinduan yang sungguh, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan yang selalu mengarahkan kami menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Sehingga berkat ini yang membawa syukur pujian bagi kami. Ketika kami mampu membangun persekutuan yang dikenan oleh-Mu. Dalam kehidupan keluarga kami masing-masing.
ketika kami mampu menampilkan hubungan yang baik, hubungan keakraban, komunikasi yang tetap diarahkan hanya kepadamu. Lewat sukacita bahagia dengan ketambahan usia dalam persekutuan keluarga, tapi juga di tengah kehidupan pribadi-pribadi kami. Mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 19 April tahun 2020, di antaranya pemuda Bapak Swingli Mait, anak Renner Cecilio Wenur, Ibu Erene Vera Mait, anak Aliandro Jonathan Lantang, Ibu Anastasia Toar, remaja Bimantara Lilir, anak Revaldo Maga, Bapak Aldin Rau, Bapak Alex Maat, Ibu Litwina Friska Adriana Pio, pemuda Jendi Cliff Dadana, Ibu Priska Kristiani Londa, Bapak Jeffrey Kalalo, Bapak Albert Daniel Umbo, Ibu Maria Monika, Ibu Alce Ponto, anak Michelle Runtuwene, Ibu Anita Kandowangko, Ibu Yohana Anci Pondaa, Bapak Suprianto Dadana, Ibu Evelyn Elizabeth Seko, pemuda Priscilia Runtu, Ibu Caroline Foni Loindong, Bapak Arki Daniel Pio, Ibu Sofi Yohana Rampengan, pemuda Monica Lasut, Bapak Alan Andre Rumimper. Mereka boleh dibimbing, dituntun, menikmati sukacita dengan usia yang Engkau anugerahkan. Kami percaya semua itu terus diberi ruang dengan menikmati bahwa inilah yang dapat dan selalu mewarnai perjalanan hidup ke depan ketika mampu mempersembahkan yang terbaik, bentuk totalitas hidup sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Kami yang tetap terus merasakan kasih sayang Tuhan, menatang hidup kami, merangkul secara bersama, maka biarlah tentu semua itu ada dalam genggaman yang mewujudkan bagaimana nilai iman yang tetap terus terpatri indah di hati sanubari. Persekutuan hidup kami yang tetap ada dalam persoalan pergumulan penderitaan, sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup dan mampu melakukan sehingga perkara-perkara yang boleh dan dapat dialami menjadi sebuah petunjuk bagaimana proses yang indah yang Tuhan buat dengan pemulihan-pemulihan, dan kami tetap terus bersyukur baik suka, duka, susah, senang, sehat, sakit, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa, gereja-Mu di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan perkenankan. Maka biarlah sebagai persekutuan Jemaat Gemim Elim Kolongan terus diberkati oleh Tuhan. Mulai dari badan pekerja, majelis jemaat, pelayan khusus dari kolom 1 sampai 19, komisi BIPRA, komisi kerja, UPK, bahkan perangkat pelayanan lainnya yang tentu terus menopang kerja pelayanan, yang mengarahkan segala sesuatu pada tampilan-tampilan, membangun kerekatan baik secara jasmani maupun rohani, yang pada dasarnya inilah juga yang membawa kami pada niat dan tekad. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu memberkati kehidupan kami. Kau yang selalu menolong dan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sebagai pemerintah bangsa negara, maka tentu dengan perjalanan waktu lewat sejarah yang Tuhan perkenankan, maka mengalami segala hal di tengah-tengah apa yang disaksikan kini. Kami percaya mereka mampu dan dapat menjalani roda kepemerintahan yang ada bersama dalam solidaritas
di tengah persekutuan sebagai masyarakat, bahkan gereja Tuhan. Sehingga tentu menggapai segala harapan, itulah yang diinginkan, menikmati kesejahteraan, tapi juga kesejukan, keadilan secara bersama. Pimpin hidup kami Bapa. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, terpakai untuk pelayanan gerejamu, kami terus memberi yang terbaik. Maka memenuhi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Inilah kami yang datang dan yang tetap terus berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus beserta dengan Jemaat Gemim Elim Kolongan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Luciana Rumimper Sumual, Sarjana Teologi, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah jemaat di hari Minggu ini melalui audio visual. Dan Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada panitia Hari-Hari Raya Besar Gereja di tahun 2020 ini yang sudah memfasilitasi akan persekutuan ibadah jemaat saat ini sehingga boleh berlangsung dengan segala baik. Berikut saat ini tentunya kami sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan menghimbau kepada seluruh jemaat agar senantiasa pada saat ini ketika situasi baik bangsa negara kita maupun yang terjadi di Kota Tomohon, kita senantiasa bekerja sama dengan pemerintah, juga gereja, di dalam kita memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 yang saat ini sangat meresahkan masyarakat. Dan kiranya juga kita Jemaat Gemim Elim Kolongan dapat bersama-sama selalu membangun persekutuan jemaat melalui ibadah-ibadah yang ada di keluarga-keluarga Jemaat Gemim Elim Kolongan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Terpujilah Kristus, selamat hari Minggu. Shalom. Diundang kita berdiri, kita akan menutup ibadah ini, pengharapanku.
sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.